Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat adik-adik kebanggaan se-Sulawesi Selatan. Berjumpa lagi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas untuk materi TKA, yaitu untuk Bahasa Indonesia tingkat lanjut. So you have to be excited about this time karena kita akan mengulik setiap soal-soal untuk persiapan TKA adik-adik biar jadi lebih maksimal tentu saja dalam program andalan kita Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Baik adik-adik, jadi seperti yang kakak jelaskan di awal bahwa kita akan membahas soal-soal berkaitan dengan bahasa Indonesia tingkat lanjut untuk pertemuan yang selanjutnya. Seperti yang kakak jelaskan untuk materi bahasa Indonesia tingkat lanjut, ini sebenarnya kalian bisa pakai untuk persiapan masuk ke perguruan tinggi negeri juga untuk materi UTBK. Oke, langsung saja kita masuk ke soal nomor pertama. Jadi di sini dihadapkan ada sebuah teks, tapi seperti yang kakak jelaskan untuk menghemat waktu, adik-adik fokus dulu di soalnya, jadi jangan ke-trigger dengan adanya teks yang panjang. Oke, untuk soal nomor pertama di sini dikatakan dalam teks tersebut yang mengandung hubungan pertentangan. Nah, jadi adik-adik di sini kata kuncinya kita disuruh mencari kalimat yang mengandung hubungan pertentangan. Jadi dalam hal ini berkaitan dengan yang namanya konjungsi atau kata hubung. Nah, jadi ini sebenarnya adik-adik bisa kerjakan sepersekian detik. Yang penting adik-adik baca dulu atau kalau bisa dihafal konjungsi-konjungsi apa saja yang berkaitan dengan hubungan pertentangan. Jadi apa-apa saja sih Kak konjungsi hubungan pertentangan? For your information, kalau misalnya untuk konjungsi posisinya kan ada dua, ada yang di tengah, ada yang di awal kalimat. Nah, jadi dalam hal ini kalian tinggal belajar aja menghafal dan memahami pertentangan yang di awal itu adalah konjungsi akan tetapi. Oke, konjungsi akan tetapi, terus ada konjungsi namun, dan untuk yang di tengah dia menggunakan konjungsi tetapi, sedangkan, and last, melainkan. Nah, jadi ini yang adik-adik perlu ketahui untuk hubungan pertentangan. Jadi simple, tinggal adik-adik hafal dan temukan di kalimat itu yang mana dia menggunakan konjungsi akan tetapi, namun, atau yang di tengah tetapi, sedangkan, atau melainkan. Jadi ini dihafal ya. Jadi memang harus dihafal juga biar memanfaatkan durasi waktu. Oke, berarti kita lihat untuk kalimat 451. Oke, ini dihafal ya. 451 kita lihat untuk soal di kalimat nomor pertama. Di situ adakah menggunakan konjungsi yang kita sudah sebutkan tadi? Kebudayaan Indonesia dari zaman ke zaman mengalami perubahan tidak ada ya. Terus kalau kita lihat kalimat 4, unsur globalisasi masuk tak terkendali merasuki kebudayaan nasional yang merupakan jelmaan kebudayaan lokal yang ada di setiap daerah dari Sabang sampai Merauke. Aman ya? 4 aman, 1 aman, 5 pola hidup masyarakat masa kini dengan masa dahulu sangat berbeda. Oke, tidak ditemukan konjungsi pertentangan berarti kita lihat untuk opsi selanjutnya yaitu opsi D dan E yaitu kalimat 6 dan kalimat 3. Kakak bacakan kalimat 6. Dampak lain globalisasi adalah perkembangan teknologi canggih yang sangat membantu manusia, tetapi, nah kita sudah temukan di sini ternyata ada menggunakan konjungsi tetapi, yang dimana tetapi itu adalah hubungan pertentangan, berarti dengan secara langsung kita sudah dapatkan jawaban untuk soal nomor satu yaitu di bagian delta kalimat 6 karena ditandai dengan yang tadi, konjungsi tetapi. Ini gampang, kalian bisa hafal untuk konjungsi pertentangan untuk menjawab model soal seperti ini. Oke, jadi kakak rasa ini aman ya? Oke, berarti kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Nah, di sini dikatakan kata ini pada kalimat 6. Dia merujuk kepada apa? Nah, jadi kata ini pada kalimat 6. Jadi adik-adik perlu ketahui di dalam sebuah
materi bahasa Indonesia untuk ada yang namanya kata rujukan. Jadi kata rujukan itu adalah kata ini, kata itu, kata tersebut. Nah, tiga kata ini itu merujuk ke kalimat sebelumnya. Jadi kalau misalnya adik-adik mendapatkan soal seperti ini, berarti make sure, pastikan, lihat kalimat sebelumnya, apa yang dibahas di kata ini tersebut misalnya. Karena ini itu ada di kalimat 6, berarti kita lihat kalimat nomor 5. Nah, kita lihat ya. Kita lihat dulu untuk kalimat nomor 5 di dalam teksnya, berarti kita kembali di 6 kan dikatakan hal ini. Nah, ini yang dimaksud di kalimat 6 kita tidak temukan clue-nya sehingga kita harus membaca kalimat 5. Apa sih yang dibahas? Nah, di kalimat 5 dikatakan pola hidup masyarakat masa kini dengan masa dahulu sangat berbeda. Pola hidup masyarakat di masa sekarang dan masa dahulu itu berbeda. Jadi kita langsung lihat aja di opsinya, kira-kira itu ada di opsi apa. Yang kalau kita lihat untuk yang error, di situ dikatakan faktor yang menyebabkan globalisasi tidak berkaitan, delta pun tidak membahas dampak, Charlie pun tidak membahas pengaruh, kita lihat A atau B. Nah, di A dikatakan pola hidup masyarakat yang berbeda berdasarkan zaman. Apakah iya? Jawabannya iya, karena yang tadi dikatakan di kalimat 5 bahwa pola hidup masyarakat ini berbeda antara masa kini dengan masa kini, masa sekarang dengan masa lalu. Jadi ini identik dibagi based on atau berdasarkan zaman. Jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah bagian alfa. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tinggal dibaca saja untuk kalimat sebelumnya kalau belum dapatkan clue kalimat yang dimaksudkan di dalam soal. Jadi untuk nomor 2 jawabannya alfa. Next ke nomor 3, di situ dikatakan Tigor memiliki baju yang kekecilan sehingga harus menggantinya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini makna imbuhan ke-an pada kata kekecilan. Oke, pada kalimat yang dimaksud di dalam soal. Nah, jadi berarti adik-adik harus tahu nih kira-kira kalau misalnya makna imbuhan ke-an itu apa-apa saja. Sehingga kita bisa menentukan kekecilan ini dia maksudnya dia makna ke bagian mana. Oke, jadi untuk lebih jelasnya, nah Kakak memperkenalkan bahwa makna imbuhan kan itu ada beberapa. Jadi yang pertama itu ada menyatakan tempat. Oke. Kak, tempat itu contohnya apa? Kediaman, kerajaan, atau kedutaan. Nah, itu semua menyatakan tempat. Di mana kediamanmu? Berarti kan itu tempat ya. Jadi itu yang pertama kalau makna kean. Terus yang kedua, ada menyatakan terlalu. Jadi kebangetan. Jadi istilahnya kalau kakak bilang, bajumu kebesaran. Bajumu terlalu besar. Nah, jadi itu otomatis menyatakan terlalu. Jadi itu ya, tempat dan menyatakan terlalu. Terus yang ketiga ada yang namanya ketidaksengajaan. Nah, ketidaksengajaan. Jadi kalau misalnya ketidaksengajaan ini adalah suatu perbuatan yang dimana kita tidak expect akan kejadian. Jadi misalnya saya kehujanan. Nah, kehujanan di sini kan kehujanan itu kata dasarnya hujan. Berarti kan dia pakai ke-an. Nah, saya kehujanan. Oh, berarti pas kita keluar rumah kita tidak expect kalau misalnya oh ternyata kita kena hujan. Nah, berarti itu namanya kean makna ketidaksengajaan. Atau misalnya saya ketinggalan kereta api. Nah, jadi ketinggalan di sini posisinya perbuatan yang kita tidak sengaja karena real benar-benar kayak kita tidak menyangka bahwa kita akan ditinggal oleh kereta api. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sudah ada 3, tempat terlalu ketidaksengajaan, terus ada juga menyatakan kondisi. Nah, kan kalau misalnya untuk kondisi, Kakak rasa adik-adik sudah tahu kesepian, kesendirian. Nah, itu adalah keadaan atau kondisi. Misalnya dia melamun dalam kesendiriannya. Oh, berarti dia menjelaskan dia melamun dalam keadaan seorang
seorang diri. Nah, jadi itu yang adik-adik perlu ketahui. Nah, kemudian ada juga menyatakan hal. Nah, jadi ada beberapa ya. Ada yang menyatakan hal. Kalau hal itu ini identik dengan kalau misalnya kita katakan seperti ini, kesepian adalah suatu kondisi di mana mereka merasa sendiri. Nah, jadi kesepian adalah, nah berarti kan dia jelaskan nih apa yang dimaksud, apa definisi dari kesepian. Nah, berarti itu kesepiannya menyatakan hal. Jadi kesimpulannya, konklusinya kalau misalnya kesepian, kata yang pakai kean itu tidak selamanya kondisi, tidak selamanya ketidaksengajaan, jadi kita based on kalimat. Jadi berdasarkan kalimatnya dulu. Karena contoh tadi kesepian bisa masuk kondisi, bisa masuk ke menyatakan hal. Jadi seperti itu ya. Kekecilan berarti dia apa kira-kira maknanya? Tigor memiliki baju yang kekecilan. Ah, ini kan berarti bajunya terlalu kecil ya. Berarti kita cari yang maknanya menyatakan terlalu. Nah, di sini untuk Alfa. Nah, Alfa dikatakan ia ketiduran. Ia ketiduran. Nah, berarti ini ketidaksengajaan. Berarti ini salah. Karena kita cari yang terlalu. Di Bravo, kediaman Tigor dijaga. Ini menyatakan tempat. Berarti salah, Charlie, kesalahan. Tentang kesalahan. Berarti ini menyatakan ada tentang hal. Berarti bukan terlalu. Jadi antara delta dan error, di antara kesepian dan kebesaran, yang mana menyatakan terlalu. Kalau kesepian karena kesepian. Nah, karena kesepian di sini berarti kan kondisi ya. Dia menangis karena kesepian. Berarti kan yang otomatis jawaban benarnya itu adalah bagian bagian error. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan di kalimatnya, tas yang dibawa oleh Asis kebesaran. Berarti terlalu besar tasnya si Asis ini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk nomor 3 jawabannya bagian error. Nah, jadi ingat tempat terlalu ketidaksengajaan kondisi dan hal. Itu adalah makna imbuhan kean. Oke, kakak rasa ini adik-adik paham ya. Jadi kakak izin hapus, berarti kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu berkaitan dengan penulisan kata. For your information, kalau misalnya penulisan kata, ada 3 yang kalian harus ketahui. Nah, apa tuh Kak? Jadi yang pertama adalah kalian lihat dari baku atau sesuai dengan KBBI. Jadi kapan di dalam opsi atau di dalam teks tersebut ada yang tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti itu adalah penulisan kata yang tidak tepat atau salah. Contoh, risiko, tapi di dalam teks dia katakan resiko. Nah, itu berarti penulisan katanya tidak tepat karena resiko itu tidak baku, tidak sesuai KBBI. Jadi yang baku itu adalah risiko, pakai I. Terus yang kedua bisa dilihat dari penulisan di atau penulisan ke. Jadi ingat di itu nggak selamanya digabung. Jadi ada yang dipisah. Kak, kalau dipisah tuh seperti apa? Akan dipisah kalau misalnya dia menyatakan tempat di pasar, di mall. Kalau tidak menyatakan tempat atau waktu berarti digabung. Contohnya dibahas atau dibantu dan seterusnya. Begitupun dengan yang ke ya. Nah, terus yang ketiga ada yang namanya gabungan kata. Nah, jadi kalau gabungan kata ini ada 2 kata yang penulisannya ada yang digabung, ada yang dipisah. Kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya kalau gabungan kata tuh ada 5 aturan. Kalau dasar-dasar dipisah, misalnya rumah baru, rumah dasar tidak pakai imbuhan, baru dasar tidak pakai imbuhan jadi dipisah. Kalau satu imbuhan tetap dipisah, misalnya bertanda tangan. Dari gabungan kata dari tanda dan tangan dan cuman satu imbuhan berarti dia pakai penulisannya dipisah karena cuman satu imbuhan kalau dia 2 imbuhan digabung, contohnya menggarisbawahi, gabungan kata dari kata garis dan bawah. Nah, jadi dia pakai imbuhan apa? Me sama i, berarti digabung. Nah, terus yang kalian harus perhatikan kalau misalnya dia bentuk dasar terikat, oke. Kalau dia bentuk dasar terikat,
dia harus digabung. Jadi kalau salah satunya bentuk dasar terikat, dia harus digabung. Kak, bentuk dasar terikat itu contohnya apa? Nah, Kakak bisa beri contoh, misalnya kata pra, pasca, oke, pasca, non, kontra, multi, sub, dan seterusnya. Jadi, kalau misalnya kalian temukan di gabungan katanya itu dia pakai ini, berarti harus digabung. Berarti prasejarah, pasca longsor, nonaktif itu digabung. Kecuali kalau dia itu salah satu kata yang digabungkan dengan bentuk dasar terikatnya kapital, nah itu dia dipisah. Jadi dia dipisahnya seperti ini. Misalkan nonaktif gabung ya, karena non bentuk dasar terikatnya. Nah, terus kalau non Indonesia, karena Indonesia itu kan nama negara, jadi otomatis dia kan harus dipisah ya. Dia harus kapital maksud kakak. Jadi dalam hal ini dia pengecualian, dia tidak boleh digabung. Jadi dia dipisahnya pakai tanda tanda hubung. Nah, jadi seperti ini ya adik-adik. Nah, jadi kita lihat untuk alfa. Kata non-linear. Oh, ini gabungan kata berarti ya. Gabungan kata dari non sama linear. Permasalahannya, non itu adalah bentuk dasar terikat. Nah, kalau bentuk dasar terikat harus digabung. Jadi non-linear ini salah penulisannya karena harusnya digabung. Karena ada non bentuk dasar terikat. Dan linear itu tidak ada alasannya dikapitalkan. Jadi memang sudah benar harus digabung. Jadi jawabannya alfa ya. Nah, jadi seperti itu. Adik-adik tinggal mengingat kembali. Berarti kita next ke nomor selanjutnya. 1980-an. Kita diminta kira-kira penulisan benarnya seperti apa. Nah, ini berkaitan dengan tanda baca. Nah, jadi adik-adik ingat kalau untuk penulisan tanda hubung, tanda hubung, dia itu ada beberapa aturan. Jadi yang pertama, oke. Jadi yang pertama ke tanda hubung dengan angka. Nah, jadi misalnya kedua. Nah, jadi dia harus pakai tanda hubung. Terus angka dengan akhiran an. Misalnya 1998-an. Nah, jadi wajib dia harus ada pakai tanda hubung. Nah, terus kalau misalnya dia itu bentuk dasar terikat, gabungan kata. Bentuk dasar terikat, oke. Dengan dasar terikat dengan huruf kapital. Nah, jadi kan contohnya yang tadi non-Indonesia. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi harusnya 1980-an angka dengan an diantaranya itu harus menggunakan tanda hubung. Nah, jadi otomatis kita dapatkan jawabannya yaitu bagian bravo. Nah, jadi seperti itu adik-adik untuk pengerjaan soal seperti ini. Angka dengan an itu diantaranya harus pakai tanda hubung atau ke dengan angka diantaranya harus pakai tanda hubung. Oke, jadi kita sudah dapatkan jawabannya. Next ke nomor selanjutnya, di antara. Tadi di kapan dipisah? Oke, di kapan dipisah ada yang masih ingat? Jadi di dipisah kalau menyatakan posisi or atau tempat. Contohnya di pasar, di mall, dan segala macam. Kak, di antara kira-kira posisi atau tempat enggak? Nah, ambilkan buku saya di antara meja dan kursi itu. Nah, di antara itu kan berarti secara tidak langsung sudah menyatakan posisi. Berarti otomatis sudah benar dipisah. Jadi jawabannya apa? Jawabannya bagian alfa, tidak perlu diperbaiki. Jadi simple saja, ini berkaitan dengan penulisan kata. Next kita ke nomor selanjutnya. Frasa yang sepola dengan tidak bahagia. Oke, jadi adik-adik, kalau frasa sepola, adik-adik tentukan dulu yang mana di sini yang berupa jenis kata yang sama dengan di opsi. Nah, jadi tentukan kata keduanya dulu. Bahagia, kira-kira dia jenis kata apa? Nah, bahagia itu adalah kata kerja, benda, sifat, numeralia, atau keterangan. Ada yang tahu enggak kira-kira?
Nah, jadi bahagia itu adalah kata sifat, berarti KS nih. Berarti kita cari dulu nih, seragamkan di setiap opsi yang mana yang kata sifat kata keduanya. S kata sifat? Bukan, dia adalah kata benda. Penting kata sifat? Iya. Nah, jadi berarti bisa jadi global. Kira-kira dia itu adalah kata sifat atau tidak? Nah, tidak ya. Hangat? Oke, sifat kritis, sifat juga. Jadi bisa B, D, dan E. Kak, kalau seperti ini kayak gimana selanjutnya? Kalian tentukan yang mana inti, yang mana penjelas. Jadi ingat kalau misalnya inti itu simbolnya D, kalau penjelas simbolnya adalah M. Nah, jadi yang mana yang dibahas nih? Tidak atau bahagia? Yang mana inti? Bahagia. Berarti polanya DM. Berarti tidak bahagia, polanya DM. Oke, yang mana inti? Tidak atau bahagia? Bahagia ya, DM atau MD? Tadi kalau inti simbolnya D ya, berarti harusnya M. Nah, jadi jangan terkecoh nih. Kakak sengaja biar kalian semakin fokus. Jadi tidaknya adalah penjelas dan bahagianya adalah inti. Jadi polanya MD. Peran penting, yang mana inti? Peran atau penting? Nah, peran ya yang dibahas ya, berarti ini kan polanya DM. Berarti otomatis ini salah, karena kita cari yang MD. Yang mana inti? Lebih atau hangat? Nah, hangat ya. Jadi otomatis polanya MD. Oke, titik kritis kan yang dibahas adalah titik. Berarti kan ini polanya DM. Berarti otomatis ini salah. Berarti memang yang benar itu adalah bagian delta, kata keduanya kata sifat, dan dia itu polanya MD. Sama dengan tidak bahagia, kata keduanya kata sifat, dan polanya MD. M penjelas, D-nya adalah inti. Jadi seperti itu ya. Oke, nomor terakhir kita lanjut ke soal yang dikatakan frasa yang tidak sebentuk. Nah, jadi frasa yang tidak sebentuk. Kalau tidak sebentuk, lihat dari yang mana inti, yang mana penjelas. Akan lelah, yang mana inti? Akan atau lelah? Nah, lelah ya. Jadi kalau lelah berarti inti itu kan D ya. Berarti akan itu adalah M atau penjelas. Jadi kita lihat yang alfa, telah lama. Telah lama itu yang mana inti? Telah atau lama? Nah, lama ya yang dibahas ya, karena telah itu adalah kata keterangan. Dan kata keterangan itu tidak bisa inti, jadi dia MD. Berarti bukan jawabannya, karena di soal kita cari yang tidak sebentuk. Jadi otomatis kita cari yang DM, bukan MD. Akan tidur, yang inti adalah oke, tidur ya, berarti otomatis MD, berarti bukan. Oke, bravo juga bukan. Yang mana inti sangat atau menarik? Menarik, berarti kan polanya MD. Bukan juga, karena sama dengan di soal. Rumah atau nenek yang inti? Yang mana dibahas? Yang mana yang dibahas? Rumah atau nenek? Rumah ya, rumahnya itu dia jelaskan. Kalau rumahnya itu rumah nenek, berarti rumah inti D, nenek itu adalah M. Jadi, berarti ini jawabannya DM. Berbeda, tidak sebentuk dengan di dalam soal yang dimana bentuknya MD. Sementara kalau error kan jelas ya, tidak baik. Baik-baiknya yang dibahas. Jadi ini otomatis D, tidak itu keterangan adverbia, jadi dia tidak bisa jadi inti. Berarti MD. Berarti dalam hal ini yang berbeda, yang tidak sebentuk adalah opsi delta. Karena dia adalah DM. Jadi seperti itu adik-adik, jadi diingat, direview kembali untuk materi kita. Adik-adik kalau misalnya mau replay lagi, ada di YouTube Smart School, kalian bisa cross-check. Dan dalam hal ini, untuk pertemuan kita hari ini sekian saja, dan kakak doakan semoga persiapan TK kalian semakin maksimal dan hasilnya bisa membuahkan hasil yang baik, dan semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi bekal kalian untuk mendapatkan nilai tertinggi. Amin amin. Nah, jadi apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan pada akhirnya saya atas nama Andrian Junsreil pamit undur diri, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.